Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Muhammad SAW sampai di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, beliau dapati orang-orang Madinah tidak makan, tidak minum. Nabi bertanya kepada mereka, ayyu yaumin hadha, hari apa ini? Orang-orang Yahudi di Madinah, ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraidah, ada Yahudi Qainuqa, ada Yahudi Khaybar. Mereka semua sepakat menjawab, hadha yaumun salihun, ini hari yang baik. Najjallahu fihi Musa wa aghraqa fihi Fir'aun. Pada hari ini Allah menyelamatkan Nabi Musa, dan hari ini Allah menenggelamkan Fir'aun. Dan mereka tidak makan, tidak minum pada hari itu karena bersyukur atas nikmat selamatnya Nabi Musa alaihissalam. Apa respon Nabi? Ana ahaqqu bi Musa minkum. Aku lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada kamu. Fasamahu wa amara bi siyamihi. Dan Nabi melaksanakan puasa, memerintahkan para sahabat untuk melaksanakan puasa untuk bersyukur kepada Allah atas selamatnya Nabi Musa alaihissalam. Peristiwa itu terjadi beribu tahun yang lampau sebelum Nabi Muhammad SAW. Tapi berpuasa pada tanggal 10 Muharram terus dilaksanakan setiap tahun. Dan kita pun pada tahun 1447 Hijrah, maknanya 14 abad setelah Nabi Muhammad SAW, kita tetap melaksanakan puasa, mensyukuri nikmat selamatnya Nabi Musa alaihissalam. Adakah nikmat yang lebih besar lagi daripada selamatnya Nabi Musa? Ada, yaitu nikmat lahirnya Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi, kalau selamatnya Nabi Musa alaihissalam boleh diperingati setiap tahun, maka lahirnya Nabi Muhammad SAW lebih layak lagi untuk diperingati dan disyukuri setiap tahun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Wa dzakkirhum bi ayyamillah. Ingatkan umat ini bi ayyamillah. Bi ayyamillah tafsirnya adalah, kata Imam Al-Baihaqi, bini'amillah. Ingatkan umat ini dengan nikmat-nikmat Allah, nikmat sehat, nikmat mata, nikmat telinga, nikmat tangan, nikmat kaki. Tapi nikmat terbesar dari semua nikmat adalah nikmat lahirnya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakirhum bi ayyamillah. Ingatkan mereka tentang nikmat-nikmat Allah, nikmat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rabiul Awal adalah bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Setiap kita mempersiapkan diri untuk mengenang kembali tentang nikmat terbesar, nikmat lahirnya Nabi Muhammad SAW, tentang syukur kita terbesar atas selamatnya kedatangan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya sekedar tablik akbar kata sambutan, tapi mengadakan lomba-lomba. Karena Nabi Muhammad SAW tidak meninggalkan istana yang megah. Yang ditinggalkan Nabi SAW warisan masjid. Masjid diisi dengan muazin. Maka diadakan musabaqah lomba azan. Anak-anak muda remaja. Musabaqah menjadi khatib. Musabaqah menjadi imam.
musabaqah tahfiz ayat-ayat pendek, musabaqah tilawatil Quran. Karena dengan musabaqah, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam hal kebaikan itu hendaklah orang-orang baik bersaing. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Karena dengan itu anak-anak umat Islam ini akan melantunkan suaranya, akan memperdengarkan makharijul hurufnya sesuai dengan bakatnya masing-masing. Kelak di masa akan datang mereka akan jadi polisi, tentara, akan menjadi hakim dan pengacara. Mereka punya masa lalu. Mereka pernah lomba antar SD, antar desa, di surau, langgar, musalla. Pada saat peringatan hari besar Islam, mereka tidak lagi canggung untuk maju ke depan sebagai imam. Mereka berani mengumandangkan azan. Mereka tidak lagi gentar untuk membacakan ayat-ayat Allah di atas mimbar. Karena mereka dididik dengan pendidikan masjid. Jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada seorang laki-laki bernama Abbas bin Abdul Muttalib bermimpi. Dia melihat saudaranya bernama Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Allah menyebut namanya dalam Al-Quran. Tabbat yada Abi Lahab wa tabba. Celakalah dua ketangan Abu Lahab. Lalu kemudian Abbas bertanya kepada Abu Lahab, bagaimana keadaan engkau di neraka wahai Abu Lahab? Apa jawab Abu Lahab? Khuffifa alayya fi kulli itsnain. Azabku diringankan setiap hari Isnin. Setiap hari Senin azabku diringankan li'itaqi Suwaibah. Karena pada hari Senin itu aku membebaskan seorang budak bernama Suwaibah. Suwaibah seorang hamba sahaya perempuan milik Abu Lahab. Ditugaskan menjaga Aminah yang sedang hamil tua. Nanti bila anaknya lahir, sampaikan berita kelahirannya ke rumah. Sampailah tanggal 12 Rabiul Awal, lahirlah seorang anak. Berita itu disampaikan oleh Suwaibah kepada tuannya Abdul Uzza alias Abu Lahab. Wahai Tuan Abu Lahab, adik iparmu Aminah sudah melahirkan anak. Dan anaknya adalah seorang laki-laki. Mendengar itu amat sangat bahagia hati Abu Lahab. Lalu Abu Lahab mengatakan, anti hurrah. Wahai engkau Suwaibah budak hamba sahaya. Aku amat sangat senang mendapatkan berita ini. Adikku Abdullah sudah meninggal dunia tapi tergantikan oleh anaknya. Maka sejak hari ini engkau bebaskan engkau. Tidak lagi menjadi budak hamba sahaya. Kau menjadi manusia yang merdeka. Begitulah bahagianya Abdul Uzza Abu Lahab. Lalu apa balasan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Abu Lahab? Seorang ahli hadis bernama Al-Hafiz Al-Maqdisi bersyair. Idza kana hadha kafiran ja'a dhammuhu tabbat yadahu fil jahim mukhlida. Ata annahu fi kulli yawmil itsnaini abada yukhaffaf anhu al-'adzabu masruran bi Ahmada. Fakaifa billadhi tula umrihi bi Ahmada masruran wa mata muwahhida. Apa kata Al-Hafiz Al-Maqdisi dalam syairnya? Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu. Kalau si kafir Abu Lahab yang sudah dikecam Allah Ta'ala dalam Al-Quran, tabbat yadahu fil jahimi mukhlida. Kekal selamanya dia dalam neraka Jahannam. Ata annahu fi kulli yaumil itsnaini abada. Ada riwayat yang menyebutkan dalam Sahih Bukhari bahwa diringankan azabnya fi kulli yaumil itsnaini, setiap hari Senin. Masruran bi Ahmada, karena hatinya senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Fakaifa billadhi tula umrihi. Bagaimana dengan orang yang sepanjang umurnya bi Ahmada masruran wa mata muwahhida, senang, bahagia, cinta kepada Nabi Muhammad SAW dan mati dalam keadaan bertauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha, dengan itu kita hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kita dibangkitkan. Ketika orang yang tidak beriman sekalipun, ketika bahagia menyambut kelahiran Nabi Muhammad, diringankan azabnya setiap hari Senin. Padahal namanya dikekalkan dalam satu surat bersama istrinya. Tabbat yada Abi Lahab wa tabba. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Satu surat untuk dia, untuk istrinya, untuk amalnya, untuk perbuatannya. Tapi tetap azabnya diringankan setiap hari Senin. Karena kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang budak, hamba sahaya, memeluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku peluk engkau karena aku budak, aku miskin, aku susah.
Aku berkulit hitam. Aku belum yakin bahwa aku bersama engkau nanti di akhirat. Apa jawab Nabi? Al-mar'u ma'a man ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Cinta kita tidak pernah tersekat terbatas oleh bulan. Cinta kita tidak hanya di Rabiul Awal. Cinta kita tidak hanya sekedar tanggal 12. Cinta kita dari awal hari, awal bulan, awal tahun. Sampai nanti kita bersurga bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada saat Rabiul Awal, momentum dari mulai kepala desa, RT RW, kades kadus, bupati, gubernur, wali kota, presiden, semua umat, masjid, surau, langgar, musola, kantor, menyadarkan umat ini. Isinya kata Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti, membaca Al-Quran. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, sekelompok orang berkumpul di rumah Allah. Yatsluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah yang mengingatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya. Nazalan alaihimus sakinah, turun ketenangan ke hati mereka. Wasyiyat bihimur rahmah, mereka diliputi rahmat Allah. Haffat bihimul malaikah, mereka diliputi, dikelilingi malaikat rahmat. Wa dzakarahumullahu fiman indah, mereka dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Maka ketika sudah berkumpul muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, yang pertama dibacakan Al-Quran. Setelah membaca Al-Quran, menyambung tali silaturahim. Man ahabba yusatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi azarihi. Siapa yang mau lapang rezekinya, panjang umurnya, falyahusil rahimahu. Hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Lalu kemudian dibacakan syair-syair, dibacakan hadis-hadis. Diingatkan umat ini tentang Nabi Muhammad SAW, tentang bagaimana kasih sayangnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bagaimana cintanya ketika giginya patah, pelipisnya berdarah. Berdoalah ya Rasulullah, engkau punya doa pamungkas, kalau engkau panjatkan maka semua orang kafir ini akan mati. Apa kata Nabi? Lam ub'ats la'anan, aku tidak diutus menjadi tukang laknat. Aku simpan doaku yang pamungkas itu. Aku simpan doaku itu. Syafa'atan li ummati yawmal qiyamah. Menjadi syafaat bagi umatku pada hari kiamat. Dia sayang pada kita. Dia pikirkan kita di hari kiamat. Padahal ibu dan ayah kita belum menikah. Kita belum lahir. Tapi cintanya sudah mendahului kita. Apa balasan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW? La yu'minu ahadukum. Kamu belum beriman. Hatta akuna ahabba ilaih. Sampai kamu mencintai aku. Min malihi, lebih cinta daripada hartanya. Wa ahlihi, lebih cinta daripada keluarganya. Wa auladihi, lebih cinta daripada anaknya. Wa walidihi, wa waladihi, lebih cinta daripada orang tua dan keturunannya. Barulah kamu diterima cintamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang kafir Quraisy mengatakan kami percaya kepada Allah. Orang Yahudi mengatakan kami percaya kepada Allah. Orang Nasrani mengatakan kami percaya kepada Allah. Tapi kami tidak percaya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun ayat, "Qul," katakan, "in kuntum tuhibbunallah," kalau kamu memang betul cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya jalan keselamatan adalah jalan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab datang membawa beberapa lembaran Taurat. Lalu Nabi bertanya, "Apa itu wahai Umar?" Umar menjawab, "Ini adalah lembaran Taurat." Nabi menarik dan menyobeknya. Apa kata Nabi? "Lau kana Musa hayyan ma wasa'ahu illa yattabi'ani." Seandainya Nabi Musa hidup hari ini, dia pasti akan mengikut aku. Nabi Musa akan mengikut Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa akan mengikut Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim mengikut Nabi Muhammad SAW. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ketika sampai di Masjidil Aqsa, Nabi melaksanakan salat. Nabi Ibrahim menjadi makmum. Nabi Nuh menjadi makmum. Nabi Musa menjadi makmum. Nabi Isa menjadi makmum. Dan imamnya adalah Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memang paling kecil. Umur kita paling pendek. Kita hidup di akhir zaman. Fitnah kita luar biasa. Umur kita jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi takdir sudah memilih kita untuk hidup di zaman ini. Walaupun kita tidak bersama dengannya, tidak perang dengannya, tidak makan bersamanya, tidak tidur bersama Rasulullah SAW. Tapi kita beriman kepadanya. Ada nanti orang-orang yang akan minum di telaga. Yang ketika mereka minum di telaga itu, la yadhma'u fiha abada, tidak akan haus untuk selamanya. Siapa itu ya Rasulullah?
amanu bi walam yarawni. Mereka percaya kepadaku padahal mereka tidak pernah melihat aku. Abu Bakar Siddiq percaya kepada Nabi karena dia bersama dengan Nabi. Dia hidup dengan Nabi. Kita jauh dengan Nabi, tapi kita percaya kepada Nabi. Kita melelehkan air mata mengenang Nabi. Kita yakin bahwa kita dicintai Nabi. Dan kita yakin bahwa salawat dan salam kita dibalas Nabi. Keyakinan itulah yang membuat kita hari ini masih datang ke masjid. Apakah anak-anak kita sama keyakinan seperti kita? Tak ada jaminan. Maka tanggung jawab kita semua mengingatkan anak-anak kita dengan momen Rabiul Awal. Persiapkan semua supaya selama hayat di kandung badan, selama nafas masih berhembus, selama jantung masih berdetak, sampai pada akhirnya anak kita yang akan membisikkan ke telinga kita, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Anak kita juga akan mengajarkan itu kepada cucu kita. Cucu kita akan mengajarkan kepada cicit kita sampai hari kiamat. Mereka semua menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu likum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه رضوان الله أجمعين. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المجتبى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في فلسطين وفي روهينيا وفي كل مكان. اللهم سدد سهمهم. اللهم زلزل أعداءنا وأعداءهم. اللهم زلزلهم زلالا شديدا. اللهم دفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.